Baik, saya akan membacakan materi tentang makna kekuasaan menurut para ahli. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan. Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan merupakan hubungan yang terjalin antara individu atau sekelompok individu dengan lainnya dalam hal menentukan tindakan agar terarah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak tersebut. Miriam Budiarjo dalam buku Pengantar Ilmu Politik tahun 2015, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Walter Knott menjelaskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda dari tujuan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi orang lain, karena pemimpin tersebut merasakan bahwa ia mempunyai hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam organisasinya. Sehingga dengan demikian diharapkan saran-saran akan banyak diikuti oleh orang lain tersebut. Yang kedua, kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini bersumber dari keahlian, kecakapan, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan ahlinya ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain. Nah, yang selanjutnya ada kekuasaan penghargaan atau reward power. Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain. Dengan demikian, kekuasaan ini tergantung pada seseorang yang mempunyai sumber untuk menghargai atau memberikan hadiah tersebut. Nah, adapun tujuan dari kekuasaan ini dapat diperkirakan secara jelas, yakni harus dinilai dengan hadiah-hadiah tersebut. Seorang pemimpin atau manajer yang mempunyai potensi untuk melakukan penghargaan ini, maka ia mempunyai kekuasaan atas bawahannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan referensi atau referent power. Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya pada umumnya akan disenangi dan dikagumi oleh orang lain karena kepribadiannya yang baik. Kekuatan pimpinan atau manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat bergantung pada kepribadiannya yang mampu menarik para bawahan atau pengikutnya. Kesenangan daya tarik dan kekaguman dari para bawahan dapat memberikan identifikasi tersendiri terhadap pengaruh pemimpinnya. Pemimpin yang selalu tampil dengan pribadinya yang jujur, satu kata dengan perbuatan, maksudnya apa yang dia katakan itulah yang dia perbuat, taat pada agamanya, loyal pada undang-undang negara dan mematuhi undang-undang negara, gaya hidupnya yang sederhana, tutur katanya yang sopan, dan mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Maka, pemimpin yang seperti ini akan mempunyai kekuasaan referensi yang sangat tinggi. Baiklah, sekarang kita lanjut ke kekuasaan hubungan atau connection power. Kekuasaan ini bersumber pada hubungan yang dijalin oleh pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh, baik di luar atau di dalam organisasi. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan, hubungannya ini cenderung meminta saran-saran dari orang-orang lain karena mereka membantu mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari kekuasaan hubungan ini. Sumber Jurnal Seni dan Kekuasaan dalam Kepemimpinan, Dr. Agus Jainul Fitri, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kekuasaan Barat. Menurut budaya Barat, sumber kekuasaan bersifat majemuk.
Seseorang dapat mempengaruhi orang lain apabila dia memiliki dan mampu menggunakan sumber-sumber kekuasaan. Menurut budaya Barat, jumlah kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan tidak akan bersifat terbatas karena kekuasaan merupakan abstraksi yang menggambarkan hubungan manusia. Pemikiran Islam yang banyak lahir dari belahan dunia timur dalam hal apapun bersifat teosentris. Sedangkan pemikiran-pemikiran Eropa yang lahir dari belahan dunia barat lebih bersifat antroposentris. Dalam konsep pemikiran Islam, kekuasaan harus mengikut sertakan domain teologis yang didasarkan bukan hanya unsur imanen, namun juga unsur transenden. Jika melihat konsep metafisik, munculnya konsep kekuasaan sangat erat kaitannya dengan rezim wacana. Klaim kebenaran ini merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai wacana yang mempengaruhi bekerjanya institusi dan praktik sosial yang ada di masyarakat, maka wacana kekuasaan sebahagian amanah Tuhan menjadi hal penting dalam konsep kekuasaan Ibnu Khaldun. Kekuasaan secara prinsip menyangkut dua hal. Satu, kekuasaan politik atau al-wilayah. Dua, harta benda atau al-amwal. Prinsip amanat dalam politik cukup jelas bahwa makhluk adalah hamba-hamba Allah dan para penguasa adalah wakil-wakil Allah untuk hamba-hambanya. Namun pada saat yang sama penguasa juga merupakan wakil-wakil hamba atas diri mereka sendiri. Dengan kata lain, kekuasaan adalah titipan Allah dan rakyat kepada para pemimpin atau penguasa untuk ditunaikan kepada yang berhak. Bila tidak, maka penguasa tersebut termasuk telah berkhianat kepada Allah, Rasul, dan rakyat. Perbedaan kekuasaan, kewenangan, dan serta pengaruh. 1. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. 2. Kewenangan merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan pengaruh atau influence adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seseorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi.